Halo, apa kabar? Baik-baik saja kan? Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nugraheni Faizah, Ibu mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta, yang hari ini Ibu akan mengajar kelas 3 tema 3 perubahan wujud benda, tema 3 benda di sekitarku di pembelajaran keempat. Let's go. Nah, di sini ada gambar gelas. Coba kalian perhatikan gelas yang berisi air es tersebut. Apa sih yang terjadi pada bagian luar gelas? Lalu apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Siapa yang tahu? Betul. Yang terjadi pada gelas tersebut adalah peristiwa mengembun. Nah, peristiwa mengembun ini adalah proses perubahan wujud dari gelas menjadi cair. Nah, ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Itu adalah peristiwa mengembun. Kalian pernah nggak memasukkan pecahan-pecahan es? Pasti pernah kan? Nah, setelah dimasukkan pecahan-pecahan es tersebut, pasti di gelas itu, di sisi luarnya ada air-air, bintik-bintik air, dan kalau kalian memegang itu tangan kalian akan basah. Nah, itulah yang disebut dengan mengembun. Peristiwa yang kedua adalah, coba siapa yang tahu itu gambar apa sih? Betul, itu adalah gambar kaca mobil. Nah, ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam itu kering. Kalau ketika turun hujan, kaca bagian mobil di dalam itu menjadi buram. Kalau misalkan kalian menempelkan tangan pada kaca tersebut, telapak tangan kalian pasti akan basah. Kalian pernah kan seperti itu? Itu juga yang dinamakan dengan peristiwa mengembun. Nah, bagaimana sih kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, kedua peristiwa ini dapat terjadi karena adanya peristiwa mengembun. Atau mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Siapa yang tahu? Atau sisi esnya menembus keluar? Nah, penjelasannya adalah udara di sekitar kamu itu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas itu bukan berasal dari dalam gelas, jadi bukan berasal dari es yang kalian tuang, melainkan berasal dari uap air di sekitar kalian. Nah, coba ini ada soal cerita. Ibu bacakan ya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Coba ibu tanya, apa di sekolah ini ada petugas kebersihan? Lalu apa saja sih tugas-tugas dari petugas kebersihan itu? Ada yang tahu? Oke. Nah, di sini adalah beberapa tugas dari petugas kebersihan. Yang pertama adalah melaksanakan tugas kebersihan. Namanya juga petugas kebersihan.
Yang kedua, itu memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Yang keempat, mengusulkan kebutuhan bahan alat kebersihan. Yang kelima, membersihkan ruang pimpinan, ruang guru, ruang kantor, kamar mandi atau WC, aula, musola, dan tembok, halaman, serta saluran air. Yang kelima, menyiapkan dan menyajikan air minum guru atau pegawai dan tamu. Yang keenam, membuang sampah. Yang ketujuh, membersihkan saluran air. Yang kedelapan, melaporkan kerusakan dan kehilangan sarana prasarana. Yang kesembilan, melaksanakan kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, itulah tadi adalah tugas-tugas kebersihan sekolah. Jadi beberapa tugas kebersihan sekolah, ada juga tugas lainnya, cuman kalian nanti bisa mencarinya sendiri. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga ilmunya juga masuk. Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan sama kalian, nanti mohon dikerjakan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.